beritiba kepada Nabi tidak akan sempurna sehingga itiba dalam 6 hal. Yang dalam ibadah maksudnya ya. Yang pertama dalam hal sebab ibadah. Jadi sebab ibadah itu harus contoh dari Nabi. Kalau ada orang setiap kali masuk masjid sholat 2 rakaat, maka ini sunnah. Tapi setiap kali masuk rumah sholat 2 rakaat, ini bid'ah. Ya, karena sebab dia sholat tidak ada contoh dari Rasul, yaitu masuk rumah. Jadi nggak ada tahiyatul bait, tahiyatul rumah. Yang ada tahiyatul masjid. Jadi jangan dikiaskan kan setiap kali masuk masjid sholat. Iya, itu masjid rumah Allah. Kalau ini rumah kita, nggak ada dalilnya. Setiap kali hujan sholat 2 rakaat, ini bid'ah. Tapi setiap ada gerhana sholat, ini sunnah. Setiap ada yang mati disolatkan, ini sunnah. Ini sebabnya harus ikut kepada contoh Nabi. Yang kedua para jemaah, kaifiatnya, tata caranya. Tata caranya. Jadi kalau Nabi menyebutkan sifat tata cara baik wudu baik sholat, ya, sesuai dengan sunnah hadis-hadis, maka ini benar berarti. Namun tata caranya tidak seperti dalam hadis-hadis Nabi yang dicontohkan Nabi. Contoh cara wudu misalnya. Coba perhatikan kaum muslimin wudu, hadis mana, riwayat siapa yang wudu itu hanya begini, ya, hanya ngusap telinga begini saja. Tidak ada. Semua hadis-hadis itu dimasukkan ke lubangnya, lalu ini diusapkan begini. Enggak ada yang cuma begini-begini. Nah, ini perlu ditangkan dalilnya. Kalau ada tafadhol silahkan. Kalau ini sunnah Nabi juga mungkin ada hadis lain, ya, barangkali enggak masalah. Ini salah satu contoh kaifiat jemaah. Yang ketiga, tempat ibadah. Seperti kalau tawaf, kalau i'tikaf, itu kan ditetapkan tempatnya. Kalau wukuf, ditetapkan tempatnya. Kalau misalnya i'tikaf itu supaya lebih mantap di hutan atau di gua di Mbah Jamrong supaya lebih mantap, i'tikaf. Kan i'tikaf apa? Semedi. Sebenarnya i'tikaf itu semedi jemaah. Cuman semedi yang syar'i, yaitu mengurung diri, mengosongkan diri dari dunia untuk hanya berdua-duaan dengan Allah. Di mana? Di masjid. Makanya kalau sedang itikaf nggak usah nganter-nganter jenazah, nggak usah jenguk orang sakit. Itikaf sudah fokus di masjid. Ibadah yang agung, ya, baik di bulan Ramadan wabil khusus atau di luar Ramadan nggak masalah itikaf. Cuman barangkali Ustaz kalau di masjid kurang mantap, apalagi masjidnya sekarang masih di kampung-kampung kita juga. Saya itikafnya di hutan sana supaya lebih sepi. Nah, ini berarti tidak benar penetapan tempat ini. Sebab Allah mengatakan wala tubasyirhuna wa antum akifuna fil masajid. Allah menyebut tempat itikaf itu di masjid. Ya. Terus az-zaman, waktu jemaah. Yang keberapa? Yang keempat ya. Az-zaman, waktunya. Nah, juga harus sesuai dengan Nabi. Dari contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kelima, al-adad atau al-qadr, bilangan. Baik bilangan rakaat salat, baik bilangan wirid zikir, ya, artinya tidak boleh seorang muslim menetapkan bilangan-bilangan dalam ibadah kecuali harus dengan dalil yang sahih. Seperti baca, kalau meruqyah baca bismillahnya itu 14 kali misalnya. Kalau ente meruqyah tolong ya baca bismillahnya al-fatihahnya 14 kali. Lah ini perkataan 14 kali, ini butuh dalil jemaah. Kenapa harus 14 gitu? Makanya perkataan 7 kali, 3 kali dalam syarat ini paten, nggak boleh dirubah. Istighfar setelah sholat berapa? 3. Ustaz, nek telu kurang aku Ustaz. Terus piro? Nek aku solas. Malah ndak sah. Solas. Astagfirullah, 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 astagfirullah. 11. Ndak, karena Nabi mencontohkan 3 saja. Karena Nabi SAW kata Sauban, idzan sarafa min sholati istighfar salasan. Nabi kalau selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai sholat langsung beliau istighfar itu salasan. Apa faedah salasan kalau kitanya malah 11? Apa faedahnya dari hadis salasan disebut 3 kali? Maka 3 ya 3. Ustaz nek kurang ojo nang kene. Engko setelah sholat beres baru silakan istighfar. Mau 1000 kali tafadhol. Lalu yang terakhir jenis ibadah, termasuk contoh dalam praktek jenis ibadah ini, kalau Rasul menyebutkan zakat fitrah itu dengan to'am, makanan, maka nggak boleh diganti jenisnya dengan uang. Walaupun ada ulama yang membolehkan di atasnya madhab Hanafi, namun yang benar madhab jumhur mengatakan tidak boleh dengan uang, karena di zaman Rasul sudah ada uang. Kita
Tapi Nabi tidak menyanjurkan. Sekarang fakir miskin kan nggak butuh beras, tapi butuh uang. Toib, kasih beras, nanti berasnya supaya mereka jual. Kalau sudah di tangan mereka, hak mereka itu mau mereka jual, mau mereka zakatkan lagi.